ini harus diterapkan, harus diadopsi, sehingga nilai-nilai kemanusiaan itu mampu diterapkan, ya kan? Dalam perspektif itu, bagaimana kita memberikan satu cerminan, gitu kan, kepada publik, ya kan? Itu kemudian mengacu kepada persatuan Indonesia. Nah, ini filsafat yang sangat tinggi. Jadi kita jangan hanya bicara, ya kan, good norm, ya kan, sebagai landasan filsafat, tapi nilai-nilai itu tidak dijalankan. Itu persoalan, sehingga itu menjadi stagnan. Ya begini-begini aja. Kalau kata Rocky Gerung itu market of justice, ya kan, keadilan yang hitam. Jadi itu maksudnya. Padahal ya oke lah, walaupun itu ada filsafat barat gitu kan, ya kan, tapi filsafat Indonesia Nusantara ini, ya kan, yang diperjuangkan oleh pejuang-pejuang dulu itu, ya kan, itu dalam rangka mengaktualisasikan nilai-nilai itu gitu. Kalau itu tadi mengedepankan keadilan, ya kan, yang beradab begitu kan, kemudian itu akan terjadi persatuan gitu kan, akan menjadi persatuan Indonesia. Artinya meskipun itu berbeda suku, berbeda agama, berbeda ras, warna dan lain sebagainya itu, tapi tetap kita satu, ya. Itu maksudnya. Nah ini yang harus dijaga, karena asas prinsip of justice itu, artinya asas keadilan itu nilainya sangat tinggi, nilainya sangat tinggi. Nah itu maksudnya. Nah sehingga kemudian dalam setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi, ya kan, sebagai legal reasoning gitu kan, setiap kasus yang ada itu kita harus mampu gitu kan, mampu bagaimana kita menganalisis, bagaimana kita mampu mengevaluasi gitu kan, yaitu dengan landasan-landasan asas hukumnya, teori hukumnya. Karena teori hukum sendiri itu dalam bukunya Prof. Sucipto Harjo, ya kan, itu dipertanyakan, teori hukum itu dipertanyakan, ya kan, bagaimana untuk mempertanyakan nilai-nilai hukum itu, artinya dalam perspektif kritis, ya kan, itu teori hukum itu, ya kan, atau postulat-postulat tadi, ya kan, dalil-dalil yang menurut perspektif kita itu apakah itu benar atau hanya sekedar asumsi atau prejudis, ya. Nah ini yang perlu kita evaluasi, perlu kita analisa yang dengan tajam gitu kan. Jadi kalau hanya sekedar itu pendekatan legisme, ya apa susahnya sih, ya kan? Pendekatan undang-undang, pendekatan pasal-pasal itu semuanya sudah ada, tinggal kita baca itu gitu kan, tinggal kita ikutin. Tapi yang dipertanyakan itu sejauh mana penerapan nilai filosofisnya, sejauh mana penerapan nilai sosiologisnya, sejauh apa penerapan nilai psikologisnya, ya kan. Nah itu sebetulnya. Nah kalau itu semua itu menjadi satu konsep, ya, dalam landasan metodologi kita, ya kan, maka kita akan menemukan, ya kan, persoalan hukum itu seperti ini, kendalanya di sini gitu kan.
Maka teori hukum itu mempertanyakan itu gitu kan. Ya. Apa itu hukum? Itu teori hukum itu menanyakan itu. Apa itu hukum? Ya. Kemudian hukum yang mengikat itu seperti apa? Lalu kemudian teori hukum menanyakan juga, ya kan, bagaimana hubungan seseorang dengan masyarakat, artinya secara personal, secara individu, lalu hubungannya dengan masyarakat, dipertanyakan oleh teori hukum. Lalu kemudian hukum itu untuk apa? Ya kan? Hukum yang adil itu bagaimana? Itu dipertanyakan oleh teori hukum. Nah, apakah dalam perspektif itu kita mampu menjelaskan, ya kan, dengan landasan-landasan filosofisnya, ya kan, dengan landasan-landasan sosiologisnya. Jadi bukan jawabannya itu dengan pendekatan legisme tadi, ya. Nah, itu maksudnya. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita membangun satu merangsang gitu kan, akal kita ini, pikiran kita ini dalam rangka untuk melihat persoalan itu secara objektif. Jadi tidak dengan perspektif atau sudut pandang kita dengan stigma, ya kan, menjudge dan lain sebagainya gitu kan. Nah, itu maksudnya. Kemudian kita juga jangan ini yang benar, ya kan, ini yang salah. Nah, sementara hukum itu, dalam ilmu hukum itu, ya kan, hukum pidana itu, ya kan, itu isinya itu adalah negara yang berdaulat. Ya. Yang berdaulat siapa? Rakyat. Itu harus ingat itu, ya kan? Yang berdaulat itu adalah rakyat. Nah, dengan pendekatan hukum pidana itu, ya kan, dengan spesifikasinya itu bicara masalah terkait dengan pelanggaran, terkait dengan sanksi hukum, ya kan, terkait dengan pertanggungjawabannya. Nah, itu sebetulnya. Jadi hari ini kita jangan menjudge gitu kan, mengklaim gitu bahwa ini publik, ini salah. Padahal kalau kita kembali kepada konstitusi, bahwa negara yang berdaulat, negara yang berdemokrasi itu, ya kan, yang berdaulat itu siapa? Yang berdaulat itu adalah rakyat. Ya. Mau baca referensi dari mana saja, ya kan, berdasarkan konstitusi itu adalah yang berdaulat itu adalah rakyat. Nah, kalau rakyat yang berdaulat, tentu saja, ya kan, kita bicara tadi filsafat, ya kan, filsafat Pancasila itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, agar terwujud persatuan Indonesia. Tapi tadi ada prinsip keadilan, ya kan, prinsip keadilan, ada prinsip ketuhanan juga. Yang pertama itu prinsip ketuhanan, ya. Bahkan dalam prinsip ketuhanan berdasarkan asas hukum itu dalam rangka implementasi dalam penyelenggaraan negara itu, ya kan, itu nggak boleh kita hukum itu bertentangan dengan agama. Maka pernah apa yang disampaikan oleh Prof. Hijairi ini tuh, yang hidup di zamannya zaman Orde Lama, itu di zaman kepemimpinan Bung Karno, itu pernah menyampaikan. Itu ada dalam bukunya itu, ya. Jadi semangatnya pada saat itu adalah, ya kan, bagaimana dengan keragaman itu lalu kemudian itu akan melahirkan sebuah
apa namanya, rasa persatuan dan kesatuan, ya kan, rasa kebersamaan, rasa gotong royong. Itu bisa dilihat, itu ada bukunya Profesor Hijairin itu orang pintar, ya kan, banyak buku-bukunya itu. Nah, artinya kalau itu menjadi landasan, ya, landasan konseptualnya berdasarkan tadi metodologi kita, berdasarkan legal reasoning kita, ya kan, maka kita akan mampu menemukan gitu kan hasil dari argumen-argumen dari para ahli hukum tadi. Nah, itu maksudnya. Kemudian sedikit saya melihat terkait dengan kasus VS tadi gitu kan. Kalau menurut saya secara objektif, ya jangankan aja, itu kan nanti pengadilan, ya kan? Pengadilan yang menilai, keadilan majelis hakim menilai, ya kan? Bagaimana, ya kan, hakim menilai, yaitu dengan pro judicata profete habetur dan vis chronove, ya kan? Itu adalah keputusan mengadili, memeriksa, memutuskan, itu hasil dari keyakinan hakim. Itu asas itu, ya kan? Lalu kemudian ada namanya convention intem, artinya berdasarkan keyakinan hakim, ya kan, korelasi dengan asas tadi. Kemudian ada yang namanya conventio ratione, artinya menurut pemikiran yang rasional, ya kan, yang berdasarkan undang-undang positif. Itu keyakinan hakim. Lebih spesifiknya itu, kalau undang-undang pidana itu mengacu kepada 2 alat bukti, ya kan, lalu kemudian keterangan-keterangan saksi, ya kan. Nah, kalau perdata, ya itu tadi masalah pembuktian, kesaksian, ya kan, meskipun di dalam undang-undang dalam praktek keperdataan itu bahwa hakim itu adalah pasif. Yang proaktif itu adalah para pihak. Hakim itu sebagai juris, ya kan. Maka dalam ada asas itu, kalau nggak salah itu kalau nggak salah ini audisi et alteram partem. Jadi hakim itu harus menerima, ya kan, masukan-masukan atau pendapat-pendapat para pihak. Itu, ya kan, itu asasnya itu. Jadi mereka hanya sebagai memfasilitasi saja. Kemudian mereka itu hakim itu hanya mendengar, lalu kemudian nanti apa yang menjadi keyakinan hakim itu lalu kemudian itu mereka putuskan. Ya, itu sebetulnya, meskipun banyak hal-hal yang sebagai referensinya belum mengacu kepada aqua perdatanya, HIR-nya, RBG-nya, ya kan, dan lain sebagainya, BW-nya. Nah, tapi itu kan lebih spesifik kita sampaikan. Ini hanya sekilas saja. Kembali ke persoalan tadi. Jadi gimana kasus ini? Kita jangan berasumsi, jangan hanya sekedar prejudice terhadap kasus itu. Serahkan kepada hakim, serahkan kepada institusi yang terkait, yang menentukan. Nah, lalu kemudian ketika misalnya ada lawyers, ya kan, mau melakukan pembelaan, ya kan, silakan saja, karena itu haknya yang diberikan oleh undang-undang juga, ya kan, undang-undang advokat, undang-undang nomor 16 2003 itu diperbolehkan, ya kan? Apakah dia itu pro bono, ya kan, atau tidak, ya kita nggak tahu. Nah, ketika dia melakukan pembelaan itu, maka dia bagaimana menempatkan, mendudukan hukum itu sesuai dengan porsinya. Jadi jangan kita berasumsi, kenapa dia harus bela orang jahat, ya, kenapa harus ini. Memang kalau penilaian kita itu padahal asalnya, ya kan,
presumption of innocence itu ya jangan asas praduga bersalah gitu kan. Sebelum ada keputusan pengadilan belum tentu kita menilai bahwa mereka itu salah, bahwa mereka itu salah. Nanti setelah putusan pengadilan, ya kan, baru sebetulnya. Nah tapi karena budaya dan kultur Indonesia ini, ya kan, terkadang hukum itu, ya kan, ya selalu dikaitkan dengan politik. Terkadang ada intervensi politik, itu kan, meskipun ya nggak bisa kita nafikan, ya kan, ya namanya law making itu, ya kan, pembuat undang-undang itu DPR, itu ada produk politik, itu kita bicara politik. Kalau kita bicara apa dalam pendekatan hukum ketatanegaraan, ya, law making itu adalah pembuat undang-undang, legislatif, ya kan, produknya itu undang-undang itu dari mereka. Dari mana mereka? Itu politik, ya, nggak bisa kita pungkiri itu. Nah, oleh karena itu secara spesifik aja saya ini, kita jangan menilai dulu, ya kan. Kalau kita mau mengacu kepada hukum yang sebenarnya, sehingga terjadi bagaimana iklim yang sangat kondusif yang harus kita jaga, ya kan, saling menghargai, ya kan. Nah, itu yang harus kedepankan sebetulnya. Karena teori hukum tadi dipertanyakan apa sih tujuan hukum itu gitu kan. Salah satu tujuan hukum itu bagaimana menciptakan rasa keadilan, rasa kesejahteraan, ya kan, masyarakat atau publik, agar mereka mampu melaksanakan, ya kan, kegiatan hidupnya, kesehariannya. Itu sebetulnya, dan itu diamanatkan oleh undang-undang. Nah itu mungkin kalau dari saya gitu kan, ini ya tidak spesifik gitu kan, karena kalau kita masuk pada pokok-pokok perkara kurang bagus, karena ini sedang berjalan ini kasusnya VS gitu kan. Mudah-mudahan dimanapun teman-temanku, saudara-saudaraku, ya terutama yang berhubungan dengan profesi yuris, ya kan, tentu saja ini sebagai diskusi, ya kan, agar terus kita lakukan ini, sehingga ini menjadi satu edukasi, ya kan, terutama kepada publik gitu kan. Jadi terima kasih kalaupun ada salah-salah ucapan atau sebutan dan lain sebagainya, mohon maaf, karena yang salah itu dari saya sendiri, ya kan, kebenaran itu dari Allah. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.